Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Piska Novia Risturiana, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai korupsi dan cara pemberantasannya dengan dosen pengampu Fidyah Aminin, SST MKes. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, dan menyogok. Dengan kata lain, korupsi berarti mempengaruhi negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Yang kedua, jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Contohnya, memakai mobil perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya, seorang pasien memberikan uang kepada petugas rumah sakit agar lebih diutamakan dari pasien lain. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya, menjual dokumen perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pemerasan, yaitu contohnya seorang kader posyandu menarik sejumlah uang kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, perbuatan curang. Contohnya, para pemborong proyek perusahaan melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, atau toko bahan bangunan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, pegawai negeri sipil yang ikut campur dalam tender proyek pembangunan. Yang ketujuh, gratifikasi. Contohnya, memberi hadiah kepada para pejabat untuk kepentingan pribadi. Hadiah tersebut dapat berupa tiket perjalanan, tiket pesawat, dan tiket makan. 3. Penyebab korupsi. 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5. Kemiskinan dan keserakahan. 6. Budaya memberi upeti dan budaya permisif. 4. Dampak korupsi. 1. Dampak ekonomi. Meningkatkan hutang negara. 2. Menurunkan pendapatan negara. 3. Menurunkan produktivitas. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan. 1. Meningkatnya kemiskinan. 2. Tingginya angka kriminalitas. 3. Demoralisasi. Yang kelima, upaya pemberantasan korupsi. Terbagi menjadi 6. Yang pertama, upaya koordinasi. Upaya supervisi. Yang ketiga, upaya penyelidikan. Yang keempat, upaya penuntutan. Yang kelima, upaya pengadilan. Dan yang keenam, upaya pemeriksaan. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai korupsi dan cara pemberantasannya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.